Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kumala Aziz dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Alasan saya membuat video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Konseling Keluarga. Perlu teman-teman ketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan berdasarkan asumsi yang bias gender tentang relasi perempuan dan laki-laki. KDRT bukan sekedar perselisihan biasa antara suami dan istri. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan pembakuan peran gender pada seseorang. KDRT bisa menimpa istri, suami, ibu, anak, asisten rumah tangga, atau siapapun yang hidup dalam satu rumah. Tetapi memang lebih banyak terjadi pada perempuan karena nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, ketergantungan istri. Yang kedua, pengabaian oleh masyarakat dan keyakinan yang salah tentang kodrat. Yang ketiga, perselingkuhan. Yang keempat, masalah ekonomi. Yang kelima, budaya patriarki. Dan yang terakhir adalah campur tangan pihak ketiga. Selain faktor penyebab KDRT, ada juga dampak dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, dampak jangka pendek. Biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dampak jangka panjang. Biasanya berdampak di kemudian hari, bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya juga korban mengalami gangguan psikis atau kejiwaan, hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma, dan muncul rasa takut hingga depresi. Pengelompokan kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Kejadian KDRT dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu yang pertama kekerasan fisik, yang dapat mengakibatkan korban kekerasan mengalami rasa sakit, baik luka bagian luar maupun bagian dalam. Yang kedua, kekerasan psikologi. Kekerasan psikis bagi korban sebagai akibat dari pelaku atau perbuatan yang menyebabkan korban tidak berdaya, rasa takut yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri, dan beban mental karena kegelisahan dan permasalahan yang selalu muncul baik dalam hati maupun pikirannya. Yang ketiga, kekerasan seksual merupakan tindakan kekerasan yang menimbulkan korbannya mengalami depresi, rasa takut karena perbuatan yang tidak disukai oleh korban, disertai adanya sikap pemaksaan maupun penganiayaan. Yang keempat yaitu kekerasan ekonomi. Penelantaran dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan korbannya merasa tidak dilindungi. Selanjutnya, beberapa hal alasan yang membuat korban kekerasan dalam rumah tangga tetap memilih tinggal bersama pasangannya yang suka melakukan kekerasan. Yang pertama, korban memang mencintai pasangannya sehingga apapun yang terjadi, korban akan tetap menerima pelaku dengan ikhlas dan lapang dada. Yang kedua, korban bergantung secara finansial kepada pelaku karena pelaku melarangnya bekerja. Yang ketiga, korban tidak mempunyai tempat yang dituju karena pelaku biasanya melarang korban memilih hubungan dekat dengan orang lain. Yang keempat, korban khawatir dengan keselamatan dirinya dan anak-anaknya. Dan terakhir yaitu kepercayaan atau agamanya melarangnya tentang perceraian. Adapun upaya pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, melalui pelayanan kesehatan.
Korban kekerasan berhak atas pelayanan pemulihan dan mendapatkan tindakan medis khususnya dari tenaga kesehatan. Yang kedua, pendampingan korban. Pendampingan korban dalam hal ini adalah dengan melakukan konseling terhadap korban kekerasan. Yang ketiga, pemberian konseling. Pemberian konseling dilakukan oleh tenaga ahli yang berkaitan dengan kemampuan pemahaman psikologi diri untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh korban kekerasan. Yang keempat, melalui bimbingan rohani. Bimbingan rohani bertujuan untuk memberikan penjelasan dan arahan terkait hak dan kewajiban kepada Tuhan yang harus dilakukan oleh korban kekerasan sebagai penguatan iman dan takwa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir yaitu pelayanan resosialisasi. Resosialisasi merupakan sebuah pelayanan yang dilakukan oleh lembaga instansi sosial dengan memberi arahan kepada korban kekerasan agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.